Mas rokokan dulu ngopi. Nggak sampai setengah batang, istri saya lari keluar. Mas, burungnya ada di situ. Nah kan aneh toh Mas Lur. Saya barusan mau bikinkan kopi, saya bercandain istri saya tadi, nggak ada burungnya. Pas di depan pintu dapur itu dia burungnya nangkring di situ di kabel. Aneh kan? Waktu sudah gelap loh. Kapan datangnya burung? Saya miris dan ngelus dada sih kalau lihat ketika burung murai kita turun dari gantangan dan si perawat itu merasa kinerja burungnya itu tidak memuaskan, tidak sesuai harapan. Akhirnya sangkar itu digelundungkan begitu. Mungkin ada yang pernah lihat di video-video mungkin YouTube ataupun platform media sosial yang lain. Bahkan mungkin di apa ya? Aduh, diludahin kah atau di apa, itu saya miris sekali lihatnya. Karena apa? Tahu nggak Mas Lur? Saya punya pengalaman begini. Burung murai yang kita rawat dan kita si perawat dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berkaitan. Betul, ini cerita real, betul. Saya ceritakan berbagi pengalaman. Saya punya murai waktu itu harga saya beli itu 900.000. Posisinya masih dorong ekor, setengah jadi. Itu saya bilang sama istri. Posisi istri saya itu lagi mengandung anak saya yang pertama, sekitar 7 bulanan, 8 bulanan usia kandungannya. Saya bilang sama istri, "Yang kayaknya si Dedek nyidam burung ini, pengen beli burung." Padahal sebenarnya saya Mas Lur yang pengen beli burung. Akhirnya tak belilah burung yang itu tadi 900.000. Saya rawat selama 3 tahun lebih. Suka dukanya itu banyak sekali. Itu pernah lepas. Nah, poin inti ceritanya di sini Mas Lur. Pernah lepas selama kurang lebih 4 hari. Waktu itu di hari ketiga saya ada dengar ada teman yang ngasih tahu burungnya itu masuk ke belakang rumah teman saya itu di dapur lebih tepatnya dan mencari cicak. Setelah itu ceritalah teman saya itu, "Aduh, kenapa nggak bilang? Orang nggak tahu katanya itu burung siapa, ya tak biarin aja." Akhirnya terbang entah kemana lagi. Setelah itu akhirnya saya inisiatif lah. Karena sayang betul saya sama burung itu. Sayang betul. Saya inisiatif ngomong dalam hati begini, "Ayo Le, jalan-jalanmu atau dolanmu wes kesuwen. Sudah terlalu lama. Mulio, pulang oh. Ayolah, pulang." Dalam hati seperti itu Mas Lur. Sampai hari keempat itu saya datangkan orang yang ahli pikat. Hari keempat itu pada sore hari dia datang sekitar jam 4. Pencarian 1 jam kurang lebih di belakang rumah, di sekitaran rumah itu tidak ada. Terus akhirnya jarak 100 meter dari rumah kurang lebih ya itu ya. Pokoknya si pemikat itu mendengar kretekannya, kretek, tapi saya nggak dengar. "Oh, Mas, itu burungnya di sana." Nah, akhirnya kita mendekati sumber suara tersebut. Saya dekati, dipancinglah dengan suara lagi, suara murai betina waktu itu. Dipancing dengan suara murai betina. Setelah itu ada yang kretek lagi, tek. Nah, kalau saya itu yang kretekan kedua ini dengar, cuman agak samar-samar. Waktu sudah mulai maghrib, akhirnya saya putuskan, "Ayo Mas, kita ngopi dulu depan rumah. Udah waktunya maghrib juga." Akhirnya ngopi lah. Saya masuk ke rumah, saya bikinkan kopi. Bercandalah saya sama istri saya. Saking sayangnya sama burung ini, tak bilang ke istri, Yang, itu burungnya ada di situ, pulang dia." Nah, dijawablah istri saya, "Mas, jangan kayak gitu. Nanti sampean lama-lama gila loh, dari kemarin mikirin burung terus." Nah, ketawa-ketawalah istri saya itu. "Gila nanti sampean," katanya. Nah, setelah itu saya bikin kopi, sudah saya ngopi di depan rumah sama si ahli pikat itu tadi. Dan waktu itu habislah kira-kira nggak sampai rokok setengah batang. Mas, kokan dulu ngopi. Nggak sampai setengah batang, istri saya lari keluar. Mas, burungnya ada di situ." Nah, kan aneh toh Mas Lur. Saya barusan mau bikinkan kopi, saya bercandain istri saya tadi, nggak ada burungnya. Pas di depan pintu dapur itu dia burungnya nangkring di situ di kabel. Aneh kan? Waktu sudah gelap loh. Kapan datangnya burung itu? Akhirnya bermanfaat juga si master pikat tadi itu, kawan saya itu. Dipikat lah, tetek, kena, jatuh, tangkap. Nah, cerita ini nggak sampai di sini Mas Lur. Ada lagi. Setelah beberapa bulan, adalah kawan-kawan ini, teman-teman ngajak trek burung di dekat rumah juga. Di trek, tapi posisi burung habis ditangkap tadi stres kan, tapi sudah mulai pulih. Akhirnya saya trek. Setelah kira-kira kurang lebih 15 menit, saya turunkan, saya bersandar di sebuah dinding. Burungnya saya taruh di sebelah saya. Saya ngucap dalam hati itu seperti ini, "Aduh Lele, kamu ini udah tak rawat 3 tahun lebih, tapi kok masih gini-gini aja." Sudah pernah saya ajak lomba, tapi nggak tahu, takut orang atau apa, nggak tahu. Waktu itu juga belum fokus ke lomba, jadi ilmu-ilmu settingan belum ngerti, nggak terlalu ngerti. "Kenapa kamu ini kayak gini terus? Dirawat lama, nggak ada perubahan, gini-gini aja." Ini kata-kata yang muncul. Mau saya jual, sayang. Karena apa? Volumenya, super plus Mas Lur. Mau saya pelihara terus, ya kayak gini-gini aja. Udahlah, pasrah sama yang kuasa. Nah, setelah saya trek itu tadi, saya masukkanlah ke kandang umbaran. Dan kebetulan kandang umbaran itu sudah cukup lama, mungkin ada yang jabuk. Pengait-pengait pakunya itu udah lepas, ada yang sebagian lepas. Saya masukkanlah dari sore itu, ya kan, sampai rencananya besok pagi dan seterusnya. Maksudnya itu biar tak taruh di kandang umbaran aja.
udah pusing Mas Lur merawatnya itu. Nah, tibalah setelah maghrib sekitar jam setengah tujuan, saya lihat lah, saya tengok, loh kok burung ini belum tidur, malah masih terbang ke sana kemari. Ah ya udahlah, nggak apa-apa, nanti juga paling tidur juga. Nah setelah itu besok paginya subuh kok nggak ada dengar bunyi. Akhirnya saya lihat lah ke kandang umbaran itu, nggak ada Mas Lur burungnya, nggak ada. Saya lihat ada lubang yang bekas diinjak sama kucing. Jadi agak dekok gitu Mas Lur. Nah saya lihat bulu di bawah, ekor jagonya 2 lepas, sama yang ekor nomor 2 itu 1 lepas. Entah kucing itu dapat atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya saya lihat itu burungnya udah nggak ada. Cuman kemungkinan besar kalau kucing ini kan refleksnya bagus, mungkin dapat sama kucing. Jadi di sini Mas Lur, kita si perawat sama burung sama yang maha kuasa itu selalu berkaitan. Betul loh, burung itu tahu perasaan kita. Makanya saya bilang di awal tadi, saya miris kalau lihat ketika perawat itu tidak sesuai, burung yang kerja itu tidak sesuai harapannya, terus digelindingkan, terus di apa gitu, mungkin dicatok kepalanya atau diludahin, itu saya miris ngelus dada. Dia bisa merasakan perasaan kita. Nah kejadian pas lepas itu ataupun dimakan kucing itu tadi, itu kan sebelumnya saya ngobrol dalam hati, ini kedepannya mau tak apain, lele tak rawat sudah sedemikian lama tapi kok gini-gini aja, mau tak jual sayang. Akhirnya yang menentukan siapa? Yang di atas Mas. Begitulah sedikit ceritanya. Ya akhirnya itu, hati-hati kalau merawat burung, jangan dibatin elek-elek, jangan dibatin yang jelek-jelek, jangan ngomong dalam hati yang jelek-jelek ke burung itu. Hati-hati, jangan pernah sakiti hewan, apalagi burung murai yang kita sayangi. Mungkin itu saja berbagi pengalaman cerita ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.